Halo, nama saya Yunita Plastikasari, absen 34 dari kelas 11.1, ingin membacakan cerita pendek yang saya buat berjudul Komunikasi. Dalam dudukku di malam hari itu, saat bulan berselimutkan awan, tik tok, suara dentingan jarum jam dinding terdengar di seluruh penjuru rumahku. Waktu itu menunjukkan pukul 8 malam. Aku tengah terduduk di dalam ruangan, berisikan sebuah ranjang berwarna putih tulang yang sedikit berantakan, sebuah meja dan kursi yang menghadap ke sebelah jendela dengan hanya lampu meja yang meneranginya. Dalam dudukku, aku menorehkan tinta hitam dalam secarik kertas. Kupanggil itu buku diari, satu-satunya yang selalu mendengar cerita di setiap hariku. Satu-satunya yang selalu memahami perasaan di setiap ceritaku. Satu-satunya yang memahami cara berkomunikasiku yang aneh. Di secarik kertas itu kutuliskan betapa aku sangat mengagumi sosok lelaki itu. Tak bisa kuungkapkan dengan benar, mengganjal rasanya. Ini tidak seperti diriku yang selalu mudah untuk bercerita apapun itu. Bahkan kepada benda tak bernyawa. Ini, laki-laki karena bagaimana cara berkomunikasiku yang aneh. El, sudah malam nak, sebaiknya segeralah tidur. Besok kamu harus berangkat sekolah kan? Teriak ibuku dari luar kamarku. Baik bu, selamat malam, sahutku dari dalam kamar. Diariku, tak kuselesaikan, aneh rasanya. Akhirnya aku baringkan tubuhku di atas ranjang dan menyelimutinya. Dengan perasaan yang masih mengganjal mengalir di seluruh tubuhku. Perlahan penglihatanku mulai gelap menandakan diriku yang sudah terlelap. Pagi pun tiba. Matahari mulai membiaskan cahayanya, membuat warna langit di luar sana sedikit ungu, perlahan jingga dan semakin terang. Mataku perlahan terbuka seketika mendengar suara piring yang sedang dicuci oleh ibuku. Aku beranjak dari ranjang dan bersiap-siap untuk berangkat ke rumah keduaku, ke sekolah. Saat itu di ruang kelas masih sepi, hanya terdengar suara cicitan burung, dentingan jam, dan suara bangku yang kuturunkan dari meja tempatku berdiam di dalam kelas. Setiap pagi hari di sekolah, aku selalu memulai hari dengan mencium aroma debu yang dihasilkan buku di perpustakaan. Bruk, ada buku yang terjatuh dari salah satu tumpukan buku berwarna-warni itu. Tanganku hendak mengambilnya, tapi terhenti karena tangan orang lain telah meraihnya terlebih dahulu. Di sanalah lelaki yang tak bisa kuceritakan tadi. Oh, maaf, mau kau baca? Ucapnya sambil mengarahkan buku tadi ke arahku. Apa ini? Adegan klise ini sangat norak. Aneh, detak jantungku lebih cepat dari sebelumnya. Perasaan menjijikkan, apa ini? Tidak. Jawabku, singkat, jelas, dan tidak menarik. Laki-laki caraku berbicara. Sebenarnya siapa dia berani membuatku memikirkan hal yang tidak penting seperti itu? Hei Rob, buku lagi. Panggil seseorang kepada lelaki itu sambil merangkulnya. Mungkin temannya? Rob. Gumamku dengan suara yang hampir tak terdengar sambil memalingkan diri menjauh dari dua jantan itu. El! Teriak sahabatku begitu ia memasuki perpustakaan. Selen, dia selalu seperti itu, berteriak tak kenal tempat. Shh, ini perpustakaan, jangan terlalu kencang, Len. Pintaku dengan sedikit berbisik. Maaf. Oh, Robert lagi. Ucap Selen melihat ke arah dua laki-laki tadi. Akhirnya, nama dari lelaki itu Robert. Apa itu? Nama yang amat kuno, tapi entah mengapa sesuai dengan wajahnya yang cerah. Tepat sudah menunjukkan waktu pulang. Suasana kelasku yang amat gaduh memenuhi ruangan, dan akhirnya suara yang amat disukai dan ditunggu-tunggu akhirnya berbunyi. Ya tentu, suara bel pulang yang amat kencang tersampaikan ke setiap telinga orang-orang di sana. El, kamu ke perpustakaan lagi kan? Maaf aku tidak bisa temani, ada urusan di rumah. Ucap Selen tergesa-gesa. Aku mengiyakan. Tak apa bagiku untuk sendirian. Sambil menggantungkan tas ke pundakku, kakiku berjalan menuju ruangan terbaik di sekolahku, perpustakaan. Saat memasuki pintu, seluruh saraf di dalam tubuhku seperti berhenti sejenak. Robert, lelaki itu, ada di sana, lagi. Tengah duduk di depan meja, dengan kedua tangannya memegang setumpuk kertas yang sepertinya menarik. Matanya penuh semangat membaca buku itu. Sangat tampan. Iya, raut wajahnya berubah-ubah setiap tangannya membalik lembaran-lembaran itu. Ingin rasanya kutanyakan, bagaimana pendapatnya mengenai buku itu. Permisi, maaf mengganggu, ucapku setengah sadar. Eleanor, apa yang kau ucapkan, bodoh, batinku. Iya? Oh, Eleanor bukan? Ada yang ingin disampaikan? Sahutnya terkejut mengenaliku. Tidak, maaf. Bodoh, jawaban macam apa itu? Pikirku sambil berjalan cepat meninggalkan ruangan itu. Dasar aneh. Gelagat, sikap, dan caraku berkomunikasi semuanya aneh. Di kamarku lagi. Masa bodoh? Ucapku sebelum memaksakan diriku menutup mata. Dan keesokannya, tidak seperti biasa. Dengan tiba-tiba aku merubah kebiasaanku yang selalu mengisi hari dengan perpustakaan. Aku berada di dalam kelas seharian, mendengarkan suara keributan teman-teman sekelasku yang bersahutan tak teratur. Begitu melelahkan.
tapi akan tetap kulakukan. Bagaimana lagi, bahkan mengingat perpustakaan saja sudah membuat badanku merinding. Akhirnya, ujung pekan pun tiba. Badanku terbentang memenuhi ranjang tidur, sambil menatap langit-langit rumahku yang sudah sedikit berjamur akibat tetesan air hujan. Tak pernah kubayangkan, selama 1 pekan kuhabiskan tanpa perpustakaan. Sungguh, sebuah pencapaian terbesar dalam hidupku. Tring! Sebuah bunyi yang langka tiba-tiba terdengar dari meja di kamarku. Seseorang memberiku pesan teks melalui ponselku yang hampir tak pernah kusentuh. Aku meraih ponsel itu, dari ponsel itu tertulis, "Selamat malam, El. Ini Robert. Maaf mengganggu malam-malam. Aku ada yang mau dibicarakan. Bisa bertemu tidak ya? Tidak terlalu penting, tapi aku sangat berterima kasih dan sangat menghargai kalau kamu mau datang." Aku terkejut dengan pesan panjang dikirimnya. Sungguh mengejutkan. Banyak pertanyaan terlintas di pikiranku. Dari mana dan bagaimana dia mendapat nomor teleponku? Apa maksudnya mengajak bertemu? Apa yang ingin dibicarakannya? Sungguh pikiranku kacau hanya karena hal seperti itu. Akhirnya, setelah berpikir panjang, jari jemariku mulai bergerak menyentuh kotak-kotak kecil, huruf demi huruf, hingga membentuk kalimat. "Selamat malam, Rob." Jujur sedikit susah bagiku untuk berbicara secara langsung. Jadi maaf, kukira mengenai bertemu denganmu, tak bisa kulakukan. Belum lama aku kirim kalimat itu, Robert langsung menjawabnya dengan susunan kata yang indah, pikirku. "Ah, tidak apa-apa, El. Aku paham betul. Sebaliknya, boleh aku bicarakan di sini saja?" Tanpa berpikir lama, jari jemariku kembali menyusun kata untuk menjawab pesan teks Robert. Aku menjawab dengan mengiyakan permintaannya yang sebenarnya tak perlu ia tanyakan. 1 pekan ini, aku tidak melihatmu di perpustakaan. Aku terus memikirkannya apakah aku penyebabnya, karena saat itu kamu tidak jadi masuk ke perpustakaan setelah aku menyapamu. Aku tidak enak. Padahal tak pernah sehari pun kamu lewati hari sekolah tanpa masuk ke perpustakaan. Jadi aku ingin meminta maaf akan hal itu. Sekali lagi pesan panjang dikirimnya kepadaku. Masih sulit kupercaya, lelaki yang bahkan tak bisa kuceritakan kepada buku diariku, memberikanku pesan panjang yang sengaja ia tujukan kepadaku. Bahkan kenyataan bahwa ia mengetahui aku tak pernah melewatkan hari tanpa perpustakaan. Membacanya jantungku lagi-lagi berdetak dengan dentuman yang tidak biasanya. Hanya saja ada satu dan lain hal alasanku tak ingin ke sana. Balasku sedikit mulai nyaman dengan bertukar pesan bersama Robert. Lebih baik dari yang kukira, komunikasiku berjalan lancar sejauh ini. Apakah akhir dari komunikasi ini akan sebaik prosesnya? Pikirku selagi menunggu tanggapan dari Robert. Aku mengerti. El, mungkin sedikit sensitif mengatakannya di sini. Ingin sekali kamu mengetahuinya. Kamu tahu, aku mulai membaca buku dan datang ke perpustakaan karena aku melihat seorang perempuan selalu mengunjunginya setiap hari. Aku penasaran apa yang sebenarnya ingin ia capai. Akhirnya aku melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya untuk mengetahuinya. Karena sama sepertimu, aku juga malu untuk memulai pembicaraan. Namun hari itu akhirnya aku mengatakan sepatah kata ketika buku terjatuh di perpustakaan kala itu. Entah perasaan apa itu, tapi aku deg-degan. Tiba-tiba rasanya jantungku berhenti sejenak. Dan akhirnya aku mengetahui apa itu. Setelah 1 pekan di perpustakaan membaca buku yang telah kau pinjam di sana, tanpa adanya kamu di sana, sedikit ganjal rasanya. Aku merindukannya. Setiap pagi dan pulang sekolah di perpustakaan dengan adanya kamu di sana. Jariku terhenti. Bola mataku sedikit membesar. Jantungku berdetak sekencangnya tidak karuan. Apa maksudnya? Aku membisu selagi membaca pesannya yang sepanjang sungai Amazon itu. Bahkan tak terpikirkan olehku untuk menjawab pesan itu. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa, mengingat dia yang ternyata merasakan hal yang sama sepertiku. Dan Robert merindukanku. Rasanya mustahil, bagai membelah gunung. Sangat mustahil. Setelah beberapa waktu aku memutuskan untuk menjawabnya dengan jariku yang sedikit bergemetar. Begitu pula denganku, Rob. Di kali pertama aku melihatmu, tepatnya di perpustakaan saat kamu hanya melihat-lihat tumpukan buku di rak favoritku. Saat itu kamu bercahaya layaknya namamu, dan begitu pula denganku. Rasanya sangat ingin memulai percakapan denganmu. Kala itu di hari sebelum aku berhenti mengunjungi perpustakaan, adalah hari di mana aku ingin bertanya tentang bagaimana pendapatmu mengenai buku itu. Tak pernah kusangka ternyata kamu membacanya karena aku telah membacanya. Tapi benar, aku menghindarimu karena sangat malu akannya. Berhari-hari kupikirkan apakah kamu menganggapku aneh atau semacamnya. Tidak tahan akannya, aku meletakkan ponselku ke meja begitu mengirimkan pesan yang kutulis. Kenyataan bahwa aku menulisnya bukan di buku diariku lagi, melainkan kepada Robert, lelaki yang kukagumi itu. Aku cukup mau sampai rasanya ingin kubuang saja ponsel itu. Namun di sisi lain, aku cukup penasaran hingga ingin membuka ponsel itu di setiap detiknya. Namun akhirnya aku tinggalkan pikiran itu dan menutup diriku dengan selimut di atas ranjangku. Lambat laun mataku mulai berat dan akhirnya pandanganku gelap. Aku tertidur. Pagi pun tiba, ujung pekan pun telah berakhir, dan saatnya untuk kembali menjalani kehidupan seorang pelajar.
Kali ini, setelah berbicara dengan Robert, aku memutuskan untuk kembali ke rutinitasku sebelumnya. Memulai hari dan mengakhiri hari dengan buku di perpustakaan. Ketika bel pulang berbunyi, tanpa kakiku sontak seakan menarikku menuju ke perpustakaan. Ketika memasuki ruangan itu, aku menghirup udara dalam-dalam. Seluruh tubuhku bereaksi seakan amat merindukan aroma yang familiar ini. Aku langsung menuju ke rak buku favoritku, di mana buku novel-novel diletakkan. Bruk! Terdengar suara sebuah buku jatuh dari rak itu. Refleksnya tanganku mengambil buku itu dan ketika hendak mengambilnya ke rak tempatnya seharusnya berada, tertempel secari kertas di sampul buku itu. Boleh baca pesanku, El? Robert. Tertulis di kertas itu. Begitu aku selesai membacanya, Robert berjalan keluar dari perpustakaan. Ia menoleh dan menebar senyum sembari matanya yang berbinar menatap ke arahku. Di kamarku, dengan suasana sunyi hingga hanya terdengar suara kicauan burung, desiran angin yang mengenai rambutku, dan dentuman jarum jam saat itu, sembari memegang ponsel dan membaca pesan yang Robert kirimkan, senyuman tiba-tiba terlukis di wajahku. Sungguh, perasaan bahagia yang memenuhi tubuhku hingga cukup membuat mataku berkaca-kaca di tengah senyuman itu. Sangat norak, tentu saja. Ini kali pertamanya bagiku memiliki seseorang yang bisa mendengarkan komunikasi anehku. Kali ini seseorang, bukan benda mati. Seperti ini, komunikasiku berakhir. Bukan berakhir, namun akan terus berlanjut hingga tiada akhir. Epilog. Ini pesan yang Robert ingin aku baca. El, tak pernah diriku melihatmu dengan aneh. Kamu selalu cantik di mataku. Caramu membaca buku, saat kamu berlari menuju ke perpustakaan dengan semangat, semuanya indah di mataku. Jujur saja, saat kamu menyapa kala itu, bukan memalukan, tapi aku sangat senang mendengarmu berbicara denganku. Aku menyukaimu, El. Mungkin bukan aku yang bisa kamu ajak komunikasi, bukan aku yang bisa kamu ajak pergi ke perpustakaan bersama, bukan aku yang bisa kamu ajak mengkritik buku yang kita baca, bukan aku yang bisa bersamamu, tapi setidaknya bolehkah aku mencoba? El, apakah kamu masih di sana? El, kamu tidur. Sepertinya memang tertidur. Maaf ya, El. Sungguh aku tidak bermaksud untuk membuatmu tidak nyaman. Baiklah, sampai jumpa besok, Eleanor. Dan sekian dari saya, terima kasih.